Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Grafika Komputer. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang perpotongan garis. Sepertinya ini sudah tidak asing karena mungkin waktu SMA sudah pernah mendapatkan pelajaran semacam ini. Cuman kita akan lihat perpotongan garis, sebenarnya teorinya aja sih. Untuk implementasi ke grafika komputernya sih sudah pernah dijelaskan sepertinya sama asisten. Jadi ini kita akan belajar teorinya beserta rumus-rumus matematika yang akan digunakan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, jadi perpotongan garis ini sebenarnya adalah salah satu masalah klasik dalam grafika komputer. Jadi sudah banyak sekali implementasi maupun kegunaannya. Nah, salah satu kegunaannya ini seperti yang aku sudah tampilkan di gambarnya ini. Jadi misalkan kita ketahui 3 titik, misalkan X, Y, dan Z ini. Nanti dari 3 titik ini bisa ditarik garis, kemudian dihitung perpotongan garisnya. Ya, nanti ketemu titik tengah dari lingkaran. Jadi kita bisa mengetahui posisi X, Y, Z ini dalam satu lingkaran itu seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya aja. Jadi kita memanfaatkan perpotongan garis ini untuk mendapatkan atau mengetahui lingkaran yang ada di ketiga titik itu. Ya, kira-kira itu salah satu kegunaannya, walaupun ada kegunaan-kegunaan lainnya. Oke, kemudian posisi garis sendiri, kalau di dalam sistem koordinat Kartesius itu ada bermacam-macam ya posisinya. Jadi di sini aku sudah ambil contoh, ada 5 posisi. Yang pertama ini aku kasih nama A, B, C, D, E ya. Ini yang A, ini yang B, ini yang C, ini yang D, ini yang E. Nah, yang A ini adalah posisi garis yang tidak berpotongan dan tidak sejajar. Jadi garis AB ini tidak berpotongan dengan CD, tetapi kedua garis ini tidak sejajar. Jadi kalau misalkan ada salah satu garis ini dipanjangkan, akan ada titik potongnya nanti. Ya, jadi titik potongnya itu akan muncul kalau misalkan garisnya ini dipanjangkan. Ya, contohnya kalau ini CD ini misalkan kita panjangkan gini ya, mungkin ada titik potong di sini. Ini posisi garis yang pertama. Jadi tidak berpotongan, tetapi dua garis itu tidak sejajar. Kemudian yang B itu adalah garisnya sejajar. Nah, kalau garisnya sejajar ini ya, yang B ini kalau sejajar seperti ini, mau dipanjangin sampai tak terhingga pun tidak akan pernah berpotongan. Jadi kedua garis ini, garis AB dan CD tidak akan pernah berpotongan. Kemudian yang C itu yang berpotongan, jadi sudah langsung muncul titik potongnya di sini. Ya, yang C ini garis AB dan garis CD-nya berpotongan. Kemudian yang D itu yang D ini garisnya itu bersinggungan. Jadi garis AB dan garis CD itu bersentuhan saja, ya tidak berpotongan tapi bersentuhan. Jadi ujung garis CD ini bersentuhan dengan garis AB, sehingga biasanya disebut dengan bersinggungan. Kemudian kalau yang E, posisi yang terakhir ini yaitu berhimpitan. Jadi kalau yang berhimpitan ini titik potongnya itu banyak, bahkan bisa membentuk satu garis sendiri. Nah, itu karena garis AB dan garis CD itu tumpuk ya, tumpang tindih. Ini ya, jadi segini ini tumpang tindih. Nah, kalau mau ditanya berhimpitan ini titik potongnya mana, ya titik potongnya dari C sampai B ini. Ya, ini titik potongnya sepanjang ini. Ini semuanya titik-titik ini adalah titik potongan. Jadi titik potongnya karena saking banyaknya bisa menjadi satu garis tersendiri kayak gitu. Ya, jadi ini adalah kelima macam-macam posisi garis yang bisa muncul ketika kita menggambarnya di dalam sistem koordinat Kartesius. Nah,
Nanti kita akan coba pakai yang C ini ya untuk mengetahui bagaimana sih rumus matematika untuk menghitung titik potong yang ada di sini itu posisinya di mana, X dan Y-nya itu berapa. Jadi intinya kita akan melihat rumus matematikanya itu, kemudian nanti kalau kita sudah tahu rumusnya, harapannya mudah mengimplementasikannya ke dalam code atau ke dalam coding di C++ gitu. Oke, mari kita sekarang melihat langsung ke contoh soalnya ya. Jadi misalkan kita ketahui ada dua buah garis ya, yang ujung-ujungnya itu ditandai dengan sebuah titik ya. Jadi ada garis AB dan ada yang namanya garis CD. Garis AB berarti titiknya itu akan melewati yang A dan yang B, di mana A itu posisinya X-nya itu 1, Y-nya 1, kemudian kalau yang B X-nya 5, Y-nya 5 ya. Jadi untuk membedakan, ini aku kasih nama X1, yang ini aku kasih nama X2, yang ini berarti Y1, ini Y2 gitu. Nah, kemudian saya tuliskan lagi di sini. Ya, jadi di sini garis AB, untuk garis AB ini Y1 itu 1, Y2 itu 5. Oke, kemudian X1 itu 1, X2 itu 5. Ya, ini untuk garis AB. Karena melewati dua buah titik, kemudian titiknya ini untuk membedakan aku kasih nama X1 dan Y1. Untuk yang A, yang B itu X2 dan Y2. Kemudian untuk garis CD sama, karena C melewati 1,3 berarti X1-nya X1 dan X2 juga akan beri nama sama, X1 Y1 X2 Y2. Jadi ini X1, ini Y1 Y ya. Yang ini X2 Y2. Oke, jadi nanti ini akan memudahkan ketika kita masukkan ke dalam rumus. Untuk garis CD, Y1 itu 3 ya, bisa dicocokkan di samping dengan yang samping. Kemudian Y2 itu 1, X1 nya itu 1, X2 nya itu 5. Nah, jadi nanti ini yang diketahui ya, kita sudah ketahui karena ini muncul di dalam soalnya yang aku tulis menjadi yang diketahui. Oke, jadi garis AB seperti ini spesifikasinya, garis CD seperti ini spesifikasinya. Nah, itu tahap yang pertama. Jadi yang tahap pertama kita menulis dulu yang sudah diketahui apa, kemudian kita tuliskan ke dalam ini ya, bentuk yang lebih sederhana. Oke, nah selanjutnya kita akan mengolah ini, data ini ke dalam rumus matematika. Ya, jadi di atas ini adalah yang sudah diketahui, yang tadi kita sudah tuliskan ya dari soalnya, yaitu spesifikasi dari garis AB dan garis CD. Nah, untuk mereview sedikit, jadi di video sebelumnya aku sudah pernah jelaskan bahwa rumus umum dari sebuah garis itu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana untuk M-nya sendiri itu didapatkan dari rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ketika kita sudah mengetahui M-nya berapa, kita juga bisa mencari lagi C-nya. Ya, C itu didapatkan dari Y dikurangi MX. Ya. Nah, jadi tahap awal dari mencari sebuah titik potong dari dua buah garis itu adalah kita mencari persamaan dari kedua garis itu. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mencari persamaan garis AB dan mencari persamaan garis CD. Ya, dengan memanfaatkan rumus yang sudah ada ini. Ya, ini rumusnya sudah baku atau sudah ya umum, rumus umumnya. Sekarang kita akan mencari dulu persamaan garis AB. Ya,
Nah, persamaan garis AB, yang pertama kita bisa mencari M-nya terlebih dahulu, karena untuk mencari M kan rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu semua sudah ada di yang diketahui ini, jadi tinggal dimasuk-masukkan saja. Y25 kemudian kurangi Y1 itu 1, X25 X1 juga 1, sehingga jadilah seperti ini. 5 kurangi 1 4 per 5 kurangi 1 4 per 4 atau sama dengan nilainya 1. Kemudian setelah kita ketahui M-nya, kita cari C-nya. Nah, untuk mencari C, ini kan rumusnya Y min M dan X. Ya, M ini adalah gradiennya atau konstanta tadi yang M ya. 1 ini nilainya kita sudah tahu. Nah, Y dan X-nya ini dapat dari mana? Kita bisa memanfaatkan salah satu kombinasi dari titik yang kita ketahui. Jadi kita bisa mau pakai X1 dan Y1, atau kita bisa pakai X2 dan Y2. Nah, contoh yang aku pakai ini adalah X2 dan Y2, sehingga Y di sini adalah maksudnya Y2 dari garis AB, yaitu 5 dikurangi 1 karena M-nya 1 dikalikan dengan X2, karena tadi aku pakai kombinasinya yang X2 dan Y2. X2 juga nilainya 5. Sehingga 5 dikurangi 1 kali 5 berarti kan 5. Jadi kalau begini yang dikerjakan dulu kan perkaliannya dulu. Ya, jadi 1 kali 5 dikerjakan dulu 5, kemudian 5 dikurangi 5. Hasilnya adalah 0. Nah, setelah kita ketahui M-nya berapa dan C-nya berapa, maka kita bisa ketahui bahwa rumus umum dari persamaan garis AB itu adalah Y sama dengan X. Ya, sebenarnya kan Y sama dengan MX plus C ini. Sebenarnya MX plus C, tapi karena M-nya nilainya 1, jadi nggak perlu ditulis, karena semua bilangan kalau dikalikan dengan 1 kan hasilnya sama saja, X. Kemudian plus ditambah dengan 0, ya, semua bilangan kalau ditambah 0 itu nilainya juga tidak berubah, sehingga C ini bisa tidak ditulis, M ini juga bisa tidak ditulis, sehingga persamaan garis AB itu adalah Y sama dengan X. Itu untuk garis AB. Ya, kemudian untuk garis CD itu caranya juga sama. Kita bisa cari atau mengerjakannya sama persis dengan yang garis AB tadi. Jadi untuk persamaan garis CD ini, kita cari dulu M-nya berapa. Ya, dengan rumus yang sama. Y2 untuk garis yang CD, Y2 adalah 1 dikurangi Y1 itu adalah 3 per X2 itu 5, X1 nya 1. Sehingga kalau mau dihitung 1 kurangi 3 itu adalah minus 2 per 5 kurangi 1, 4. Minus 2 per 4 atau sama dengan minus 0,5 atau minus setengah. Ini untuk M dari garis CD. Kemudian setelah kita mendapatkan M-nya, kita bisa munculkan atau bisa cari C-nya itu berapa. Ya, sama caranya kita pilih kombinasi yang mana, X1 Y1 atau X2 Y2 terserah. Nah, di sini yang kebetulan yang aku pakai adalah yang X2 dan Y2 lagi ya. C sama dengan Y min MX, C sama dengan Y2 atau Y-nya di sini itu Y2 1 minus atau dikurangi minus 0,5 kali 5. Ya, jadi minusnya seperti cara yang tadi, perkalian akan dikerjakan duluan, sehingga minus 0,5 dikalikan 5 itu hasilnya adalah minus 2,5. Kemudian 1 dikurangi minus 2,5 itu karena minus ketemu dengan minus menjadi
plus atau penjumlahan, jadi hasil akhirnya C ini adalah 3,5. Jadi 1 ditambah 2,5. Nah, M sudah kita dapatkan, C juga sudah kita dapatkan, sehingga sekarang persamaan garis untuk garis CD itu adalah Y sama dengan M-nya itu adalah min, ini M-nya min 0,5, jadi min 0,5 X ditambah C-nya itu adalah 3,5. Nah, ini adalah rumus umum dari garis CD. Nah, sekarang kita sudah ketahui dua persamaan garis, yaitu persamaan garis AB-nya dan persamaan garis CD. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya dengan memanfaatkan kedua persamaan garis ini ya, garis AB dan garis CD. Ya, jadi ini persamaan garisnya yang tadi sudah kita hitung, aku sudah tuliskan di atas ini supaya ya ingat dan bisa dilihat langsung. Ya, jadi persamaan garis AB tadi adalah Y sama dengan X, dan persamaan garis untuk CD itu adalah Y sama dengan minus 0,5X plus 3,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong dari kedua garis ini. Syarat sebuah garis itu berpotongan atau untuk mendeteksi apakah garis ini berpotongan atau tidak itu syaratnya itu seperti ini ya. Syarat berpotongan itu adalah YAB atau Y garis AB itu nilainya nanti sama dengan Y untuk garis CD. Jadi YAB ini sama dengan YCD. Nah, kita sudah ketahui rumusnya ini, ya rumus atau persamaan garisnya ini kan sama-sama punya Y. Sehingga Y-nya ini sama dengan Y yang bawahnya ini, atau YAB sama dengan YCD. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa X, ya ini X dari AB ya, Y yang AB, YAB itu kan Y-nya sama dengan X, jadi X sama dengan Y yang CD, ya Y yang garisnya CD itu adalah 0,5 yang ini, ya minus 0,5X plus 3,5. Jadi aku tuliskan di sini. Oke, nah kalau sudah dituliskan semacam ini, kita bisa melihat di sini ada X dan di sini juga ada X. Kita bisa kelompokkan mereka, yang X dengan yang X. Jadi minus 0,5X-nya ini dipindah ke sini, ke samping kiri sama dengan. Jadi kalau berpindah sama dengan, otomatis tandanya ikut berubah. Jadi sekarang jadi plus. Jadi X plus 0,5X, karena ini dipindah ya, itu sama dengan nilainya 3,5. Berarti X plus 0,5X itu hasilnya adalah 1,5X. 1,5X sama dengan 3,5. Yang berarti nilai X itu adalah 3/5 atau 3,5 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 2,3333. Ya, jadi ini X-nya adalah 2,33. Jadi kedua garis ini akan berpotongan di titik X sama dengan 2,333. Nah, kalau sebuah titik itu kan harusnya ada X dan ada Y. Nah, dari mana kita bisa tahu Y-nya? Nah, X yang kita dapatkan ini, X yang kita dapatkan atau 2,33 ini kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari Y-nya ini. Bisa masuk ke persamaan garis yang AB, atau bisa dimasukkan X-nya ini sebagai substitusi untuk di persamaan garis CD. Dari dua buah garis ini yang paling mudah tentu saja yang garis AB, ya karena nilai Y sama dengan nilai X. Sehingga nanti nilai Y itu sama dengan X atau sama dengan nilainya 2,333. Kalau 2,33 ini kalian masukkan ke dalam persamaan garis yang CD, nanti juga hasilnya sama saja. Ya, sehingga ini aku masukkan ke dalam
persamaan garis AB sehingga Y sama dengan X atau sama dengan nilainya 2,333. Kita sudah ketahui X-nya berapa dan Y-nya berapa, sehingga kesimpulannya adalah garis AB dan garis CD ini berpotongan di X-nya, kan tadi kita sudah cari itu 2,333 dan Y-nya juga sama 2,333. Nah, sehingga kesimpulannya seperti ini. Jadi garis AB dan garis CD ini nantinya akan berpotongan di titik yang sudah aku garis bawah ini, atau 2,33,2,333. Ya, jadi itu adalah bagaimana cara atau rumus atau penyelesaian dari dua buah garis yang berpotongan. Jadi kita bisa mencari titik potongnya itu berada di mana dengan cara kita mencari persamaan garisnya terlebih dahulu dari kedua garisnya, kemudian kita tentukan atau kita manfaatkan syarat yang awalnya tadi, bahwa syarat berpotongan itu adalah YAB itu sama dengan YCD. Ya, jadi kira-kira gitu. Itu adalah cara bagaimana kita mencari sebuah titik potong dari dua buah garis. Ya, kira-kira begitu saja materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.